Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Yes, jadi sekarang kita akan lanjutin lagi video si Jetour T2 putih kesayangan saya ini. Yang nggak berasa sekarang udah masuk 2000 km saya gunakan. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu kenapa saya ambil Jetour T2 ini, sebenarnya pertama emang karena saya senang modelnya ya. Dari banyak mobil Cina yang beredar, salah satu yang paling saya senang secara tampilannya, terutama bagian eksterior ya T2 ini. Tapi ada beberapa alasan tambahan, yaitu karena menjelang persiapan Dakar saya banyak ke Timur Tengah dan saya melihat kayak di Qatar atau di Arab Saudi itu banyak sekali Jetour T2 yang beredar di jalan, itu bikin saya kayak makin penasaran dan tertarik. Apalagi tahu sendiri teman-teman, kalau orang Arab tuh kalau nyetir tuh bener-bener kayak agresif banget, jadi mobil benar-benar di-push ke limitnya, dan karena mobil ini populer di sana, jadinya saya juga mikirnya, wah ini pasti emang berarti tangguh ya, nggak cuma modelnya aja yang keren gitu. Dan ternyata teman-teman, satu hal lagi yang baru saya tahu belakangan pas Dakar 2026 kemarin, ternyata pembalap Dakar idola saya, Nasser Al-Attiyah, juga ternyata punya Jetour di garasi rumahnya. Itu makin bikin kayak seneng ya, akhirnya bisa punya Jetour juga kayak idola Dakar saya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan balik lagi karena udah 2000 km saya gunakan, review mobilnya kali ini semoga bisa lebih objektif lagi, lebih bisa memperlihatkan ke teman-teman semua yang mungkin tertarik juga untuk mau beli Jetour T2 ini atau sekedar menambah informasi, semoga bisa jauh lebih berkenan lagi. Kurang lebih seperti gimana? Ini dia videonya. Nah, pertama kita bahas dulu untuk eksterior atau body nih teman-teman. Jadi model dari Jetour ini emang yang bikin saya tertarik adalah desainnya tuh ala SUV 4x4 ya. Boxy, bener-bener yang rugged gitu, kelihatan kokoh. Dan termasuk mobil yang desainnya tuh nggak terlalu banyak tapinya gitu. Karena ada aja ya mobil yang kayak misalnya desain depannya keren, tengahnya keren, tapi ternyata belakangnya tuh kurang banget. Kalau T2 ini menurut saya kayak balance ya gitu, antara depan, samping, belakang, semuanya ketemu lah istilahnya. Nah, cuma mobil boxy kayak gini ya, biasanya tuh leather frame. Tapi kayak Jetour T2 atau misalnya sebelumnya yang udah keluar kayak misalnya Chery J6, bodinya emang boxy, tapi ya kalau kita ngomongin sasisnya itu monokok teman-teman. Cuma kalau ngebedain dengan J6 ya, kalau T2 ini dia tetap menggunakan bodinya itu metal. Dan kalau menurut Jetour emang secara rigiditasnya atau stiffness-nya itu dia cukup tinggi, sekitar 80%. Jadi kurang lebih kalau kita gunakan kayak untuk off-road tuh tetap bisa diandalkan secara kekuatannya gitu. Nah, tapi satu hal yang saya kecelek, ternyata mobil ini ukurannya nggak seperti J6. Bentukannya mirip, tapi ternyata ukurannya beda. Jadi awal kan cuma ngeliat di gambar misalnya di internet gitu ya. Begitu ngeliat langsung, ternyata ukurannya itu ukuran medium size. Kalau Chery J6 itu di ukuran yang compact ya, SUV-nya, tapi kalau ini di medium size. Jadi ukurannya ini kurang lebih seperti misalnya Fortuner, atau Pajero Sport, Everest, dan lain-lain. Cuma, kalau kita ngomongin lebar ya teman-teman, ternyata lebar banget. Jadi T2 ini, dari ujung ke ujung ya, tanpa spion itu di 2 meteran lebih sedikit. Itu berarti udah selebar Land Cruiser. Selain itu teman-teman, kalau kita ngomongin wheelbase ya, atau jarak dari sumbu roda depan ke sumbu roda belakang, ini juga hampir se-Land Cruiser. Itu berarti emang wheelbase ini hitungannya cukup panjang dibandingkan banyak SUV-SUV lain yang mungkin ada di kelasnya. Dan emang kalau wheelbase semakin panjang teman-teman, handling atau kontrol kendaraan tuh bisa lebih stabil dan lebih baik lagi. Walaupun kekurangannya, memang radius putarnya pasti akan sedikit berkurang ketimbang yang wheelbase-nya pendek. Nah, kemudian satu hal yang saya suka sebenarnya selain bodi sampingnya menurut saya kombinasinya agak kayak
Defender campur Prado 250 gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya yang saya suka ini bagian roof rack-nya. Roof rack-nya desainnya tuh kayak kombinasi antara yang floating dengan yang nempel. Desainnya menurut saya salah satu yang stylish dan menarik. Dan ini bisa kuat menahan beban statis 300 kilo. Jadi cocok banget kalau misalnya nanti mau dipakai overland, taruh rooftop tent, atau roof rack dengan berbagai barang, itu cocok banget. Sementara bagian belakangnya juga kurang lebih orang lihat kayak Chery J6 ya. Jadi ada kotaknya, box plastik ini di bagian belakang. Cuma bedanya, kalau yang di T2 ini dia lebih besar ukurannya, dan secara desainnya menurut saya kayak lebih menarik aja gitu. Cuma, selain itu yang ngebedain adalah, kalau yang di T2 ini, ternyata dalamnya adalah ban serep. Emang ban serepnya nggak full size, tapi setidaknya ada ban serep yang bisa kita akses dengan mudah, yaitu tinggal kita buka cover plastiknya, teman-teman. Dan terus yang ngebedain lagi, kalau misalnya teman-teman ngelihat, emang model gagang pintunya itu tetap masih mekanis, yang mana saya suka lebih terasa konvensional dan nggak terlalu high-tech ya, kayak di pintu depan dan baris kedua. Tapi kalau di belakang, dia walaupun terlihat seperti handle, cuma ini elektrik teman-teman. Jadi tetap dipencet untuk kita ngebuka pintunya. Kurang lebih seperti itu. Cuma enak sih, dia tetap ada manual latch-nya ya, atau ada tuas mekanisnya yang tetap kita bisa buka dan diakses dari bagian dalam. Jadi tetap aman untuk fitur safety-nya. Amit-amit misalnya kita terjadi sesuatu dan harus keluar dari pintu belakang, tetap ada tuas manualnya. Sementara buat ban dan velg ya teman-teman, mungkin ini jadi salah satu hal yang antara saya suka dengan nggak suka. Yang saya suka adalah untuk velgnya, desainnya menurut saya cukup menarik, walaupun nggak benar-benar wow. Tapi yang menariknya banget buat saya lebih ke arah warnanya yang menggunakan warna single tone. Soalnya banyak mobil sekarang yang two tone warnanya, walaupun kembali lagi ke selera ya. Tapi kalau saya merasa itu terlihat terlalu mewah kadang-kadang. Jadi saya lebih suka yang simple, satu warna kayak gini. Apalagi warnanya seperti antrasit grey gitu ya. Jadi masuk banget ke bodi putih yang menjadi pilihan saya. Nah, cuma yang nggak saya suka karena penggunaan saya banyak untuk off-road atau misalnya overland, kegiatan road trip, kita ke outdoor, pakai ring 19 terhitung terlalu besar. Jadi profil bannya juga agak lebih tipis. Jadi walaupun udah menggunakan ban AT, tapi ukurannya ini adalah 255/60 R19, yang berarti profil atau tebal 60 itu untuk penggunaan saya seperti misalnya off-road dan overland itu masih terasa kurang tebal. Jadi ya mungkin ya, ini jadi bocoran juga, ini akan menjadi satu bagian yang nanti akan saya upgrade, mungkin velgnya akan saya turunin ringnya atau diameternya, supaya profil bannya bisa dapat lebih tebal lagi. Jadi lebih aman saat kita ada di medan off-road, dan pastinya lebih bisa minimalisir ya adanya mungkin seperti misalnya sobek ban ataupun misalnya kayak velg kepeang dan lain-lain. Jadi sekarang di Indonesia itu untuk varian mesin dari Jetour T2 itu baru ada satu, yaitu yang varian mesin bensin. Dia menggunakan gasolin turbo dengan kapasitas 2 liter, tenaganya sekitar 241 HP dengan torsi 375 Nm. Tapi kalau untuk mesin, sebenarnya yang menarik dibahas buat saya adalah kenapa sih saya lebih milih mesin bensinnya ketimbang mungkin menunggu nanti ada PHEV-nya yang pastinya lebih canggih, pastinya akan lebih irit lagi konsumsi BBM-nya. Tapi kenapa saya pilih yang bensin aja atau yang boleh dibilang konvensional? Sebenarnya sejauh ini memang yang namanya elektrifikasi itu untuk ke seorang JJ-Logi masih terasa belum terlalu cocok gitu ya. Apalagi kalau misalnya EV. Kalau hybrid sebenarnya masih oke aja untuk penggunaan saya yang sering banyak misalnya entah off-road keluar kota, road trip, overland. Tapi emang saya pribadi lebih pilih yang konvensional kayak misalnya bensin atau misalnya diesel, karena dengan minim tambahan teknologi elektrifikasinya buat seorang JJ-Logi bisa lebih dapat aja gitu peace of mind-nya.
Tapi ya bukan berarti kayak tidak mendukung ya dengan elektrifikasi, justru support banget. Tapi untuk saya miliki pribadi, saya rasa sejauh ini saya masih memilihnya baru atau tetap mesin bensin ataupun diesel. Itu dia kenapa Jetour T2 ini kayak ada satu poin plus lagi buat saya, yaitu menggunakan mesin yang konvensional, yaitu internal combustion engine. Next, kita akan ngebahas untuk kaki-kaki. Dan biasanya kalau ngomongin kaki-kaki, ini teman-teman pada nunggu ya, buat saya ngelihat ngolong. Tapi kali ini agak berbeda teman-teman, kita akan langsung ngebahas untuk kaki-kakinya Jetour T2 ini saat kemarin saya cuci mobilnya. Hehe. Ini dia bagian kolong dari Jetour T2. Dia sasisnya monocoque, terus dia full independent ya, jadi depannya menggunakan MacPherson, bagian belakangnya sistem suspensinya dia menggunakan multi-link. Sementara layoutnya juga hampir mirip dengan kebanyakan mobil all-wheel drive atau four-wheel drive lainnya ya. Ini ada propeller shaft atau as couple-nya menghubungkan gardan belakang dengan transmisi di bagian depan sana. Tankinya di bagian sini, rada ngumpet ke atas dan dikasih skid plate lagi ya. Walaupun sebenarnya covernya ini plastik, tapi plastiknya tebel. Cuma cover buat tangki bensin ini juga kebanyakan standar mobil juga plastik ini sih teman-teman, dan ini hitungannya tebel. Kemudian fuel line-nya lewat sini nih teman-teman, dia rapet ke lantai dari si bodinya. Jadi overall sih sebenarnya nggak ada yang terlalu membedakan antara si kolong ya, layoutnya mobil ini dengan mobil lainnya. Rata-rata juga seperti ini kok, kurang lebih. Sementara yang sisi sebelah kanannya untuk yang knalpotnya, exhaust systemnya full di sisi sebelah kanannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, sebenarnya sih salah satu pertanyaan yang paling banyak pada nanyain ke saya setelah saya punya mobil ini, sebenarnya terkait juga dengan musibah yang kemarin sempat ada ya di jalan tol yang melibatkan sebuah Jetour T2. Jadi menurut saya memang dari pandangan saya pribadi, apa yang terjadi itu lebih arahnya kecelakaan yang sebenarnya mobil apapun juga bisa kejadian hal yang sama gitu ya. Itu dia makanya yang pada nanya, wah Jay lu beli ini apa nggak takut nanti kejadian seperti ini dan itu gitu. Ya saya cuma bisa bilang, ya bismillah aja lah, setiap kali berkendara ya baca doa, ya insya Allah ya diberikan kelancaran gitu, karena ya balik lagi musibah nggak ada yang tahu. Cuma memang pada intinya saya melihat lebih ke arah positifnya sih ya. Maksudnya kayak mobil kayak pintunya tetap bisa dibuka dengan normal setelah kejadian itu, dan kayaknya juga orangnya nggak kenapa-napa ya kayaknya ya, maksudnya secara fisiknya gitu. Jadi ya kembali lagi ya, namanya musibah ya semua bisa terjadi. Kebetulan aja nih mobil yang baru aja saya beli mengalami musibah di waktu yang nggak terlalu berjauhan. Tapi ya, baik lagi ya turut prihatin juga, semoga semuanya udah beres dan bisa kembali lagi ke kondisi yang normal dan baik ya. Itu doa saya. Bismillah, assalamualaikum. Wah, oke, next kita akan ngebahas untuk interior. Sebenarnya untuk interior, secara desain atau tampilan dari dashboardnya, door trimnya, bagian konsol tengah, menurut saya sih cukup menarik teman-teman. Apalagi warnanya all black ya. Saya senang banget yang nggak terlalu banyak kombinasi dengan warna cerahnya. Jadi emang dari awal saya ngeliatnya cocok aja gitu. Sementara materialnya pun juga enak. Banyak bagiannya yang soft touch atau emang terasa premium, bagian dari material di dalam kabinnya. Kemudian yang paling terasa lagi sebenarnya adalah layar besar ukuran 15,6 inch. Kalau orang bilang layar infotainment ya, padahal ini bukan layar untuk bergosip teman-teman. Sementara menu yang ada di dalamnya itu kayak misalnya untuk Apple CarPlay dan Android Auto itu pasti ada karena emang terkoneksi secara wireless. Kemudian untuk kameranya dia 540, pengaturannya bisa ke segala arah ya. Yang mana sebenarnya menurut saya sih emang
Ini sih mungkin di mobil lain sekarang juga udah banyak yang seperti ini ya, terutama mobil-mobil Cina gitu. Tapi yang saya suka adalah untuk menu off-road-nya atau off-road dial. Nah, ini dia teman-teman. Jadi informasi kayak untuk tekanan angin ban, terus berapa derajat kemiringannya, roll dan pitch-nya. Kemudian ada wading radarnya, di mana ini kalau kita aktifkan, kita bisa mengetahui seberapa dalam nih genangan air yang sedang kita lewati. Jadi bisa terukur dengan aman. Kemudian teman-teman, salah satu hal yang agak sedikit berbeda dari mobil lain, ada yang namanya off-road radiation. Ini sebenarnya adalah pendingin tambahan, yaitu kipas yang aktif begitu off-road radiation ini dipasang. Jadi untuk penggunaan off-road yang lebih berat lagi gitu ya, itu bisa kita aktifkan extra cooling systemnya. Ini kayaknya membuat saya ngeliatnya wajar ya, kalau kayak di Timur Tengah banyak yang suka pakai untuk sand dunes atau melahap gurun pasir. Ya balik lagi sih ya, walaupun saya tahu mobil ini adalah mobil all-wheel drive, yang nanti kita akan bahas, bukan four-wheel drive. Sebenarnya off-road-nya itu lebih cocok untuk light off-road aja. Pergi outdoor, kita camping, kita overland, itu yang menjadi DNA sebenarnya dari Jatour T2 ini, bukan off-road yang ekstrim. Nah, kemudian yang saya suka lagi, di bagian sini masih ada tombol fisiknya. Semuanya ini untuk pengaturan AC, plus juga untuk lampu hazard. Tapi untuk pengaturan spion, itu tetap kita harus ngaturnya dari layar ya teman-teman ya. Nanti kita akan ngesetnya itu dari tombol yang ada di setir. Ya oke lah untuk satu, itu emang nggak setiap saat kita harus ngatur kan, jadi masih oke lah bentukannya bukan tombol fisik. Sementara di bagian center konsolnya, ini dia transmisinya menurut saya juga bentuknya sangat menarik teman-teman. Tapi kalau saya lihat yang di varian di luar negeri, ada yang model tengahnya ini bentuknya kristal gitu ya. Untung yang di Indonesia ini modelnya dibikin solid hitam kayak gini, jadi lebih menarik sih justru. Dan transmisi ini merupakan transmisi DCT atau dual clutch transmission 7 speed, yang mana sebenarnya kalau untuk dipakai secara sports ya atau performance-nya sih oke banget ya mestinya ya. Cuma kalau dipakai off-road tuh masih banyak juga yang mempertanyakan kira-kira bisa dapat nggak smooth-nya atau ketangguhannya. Dan itu yang akan kita nanti coba ya secara jangka panjang ya teman-teman. Kemudian di bagian tengah sini ini ada untuk mode berkendaranya. Jadi mode berkendaranya ini dia diapit dengan beberapa tombol lain seperti misalnya crawl control ya atau cruise control off-road. Ada untuk matiin ESP-nya atau stability control, kamera 360 dan juga auto hold. Nah sementara kalau kita pindahin untuk driving mode-nya, nanti di layar kita bisa lihat nih. Jadi dari mulai sekarang Eco Mode, habis itu kalau kita pindahin berikutnya ada yang normal, geser lagi ada Sport Mode, atau yang untuk lebih ngebut di aspal, kemudian ada Snow, kemudian ada Mud, atau lumpur, sand, pasir, kemudian ada rock, atau di bebatuan. Asik, tampilannya juga menarik banget teman-teman. Tapi ada satu lagi mode yang unik, kalau kita pencet tengahnya ini, X Mode dia namanya. Jadi kurang lebih X Mode ini dia akan mengatur secara otomatis kira-kira harus dia bekerjanya itu tuh seperti gimana. Dia akan dengan sendirinya menentukan ini lagi ada di jalur apa nih, apa batu, atau pasir, apa lumpur. Jadi kita nggak perlu pusing lagi mikir, tinggal mobil aja yang mikir kurang lebih cocoknya kayak gimana gitu. Kemudian buat jok ya teman-teman, ini menurut saya juga enak banget sih ya. Termasuk jok yang dari awal saya nyetel sebentar aja udah ketemu enaknya. Itu jadi faktor penting juga ya, dimana kadang-kadang ada aja mobil yang mungkin tampilan joknya terlihat menarik, tapi pas kita cobain kayak kok berasa masih belum pas terus gitu posisi duduk kita. Ini sih dari awal udah dapet sih. Dan secara space-nya ya, kalau misalnya di yang baris kedua tadi saya coba, itu termaksud yang spacious banget, termasuk yang luas banget, baik untuk legroom-nya juga, terus kemudian untuk headroom-nya juga lega banget. Walaupun di satu sisi mobil ini adalah 5-seater, bukan 7-seater. Nah, tapi yang kaitannya dengan jok, ada beberapa fitur, kayak misalnya ada pendingin joknya nih. Kita tinggal ngatur aja di layar, dan mau kita setel yang anginnya kenceng atau yang kalem aja. Kemudian dia juga ada memory seat-nya.
Dan memory seatnya ini atau pendingin kursi depannya, dia nggak cuma di driver ya, tapi di co-driver. Asik, bahasanya co-driver. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, kalau ngomongin test drive on-road-nya, sebenarnya pertama saya pengen ngasih tauin dulu untuk dimensinya. Karena tadi sempat kita lihat kalau lebarnya ternyata mencapai 2 meter lebih sedikit, yang mana itu udah lebarnya seperti kayak Land Cruiser ataupun beberapa SUV full size gitu ya. Tapi sebenarnya pas kita nyetir di dalam, rasanya tuh nggak selebar itu gitu. Mungkin juga karena lebarnya di Jetour T2 ini dari over fendernya juga ya, yang nyumbang cukup banyak porsinya gitu untuk membuat mobil ini lebarnya menjadi 2 meter. Tapi dibalik itu, tetap intinya nyetirnya berasa kayak kita pakai mobil yang bukan full size ya. Ya emang sih nggak kecil-kecil juga ya. Kalau dibandingin kayak J6 yang memang lebih sempit lagi atau nggak selebar ini, emang ini berasa lebar. Tapi overall buat kayak ngitung ujung-ujung dari kap mesinnya atau kita pas lagi lewat jalan kecil gitu ya, pengalaman saya selama berapa minggu ke belakang tuh tetap ngitungnya tuh nggak keder. Jadi tetap kita rasanya kayak nggak bawa mobil 2 meter aja gitu teman-teman. Dan mungkin satu lagi karena posisi duduknya menurut saya selain enak gitu, commandingnya juga dapat banget. Jadi buat ngeliat ke depan atau ngeliat ke samping tuh benar-benar kita dapat banget view yang bisa membuat kita tuh ngukur mobilnya tuh enak, nggak kewalahan. Itu sih jadi salah satu poin plus juga ya. Jadi walaupun mobil ini all-wheel drive dengan sasis monokok, tapi duduknya itu berasa kayak mobil 4x4 sejati yang kita bisa ngeliatnya tuh sangat jelas ke setiap sudutnya. Minim banget sama yang namanya blind spot. Sementara kalau rasa berkendaranya dan juga untuk kenyamanannya gitu ya, suspensinya, menurut saya mobil ini di hitungan mobil monokok all-wheel drive ini termasuk yang body roll-nya cukup berasa. Nah, cuma walaupun saya bilang body roll-nya cukup berasa, itu bukan berarti sepenuhnya negatif atau jelek, teman-teman. Kenapa? Karena mobil yang body roll-nya tinggi, seperti misalnya mobil leather frame atau mobil 4x4 gitu ya, di satu sisi kelebihannya adalah dia mempunyai jarak main suspensi yang lebih panjang, yang lebih luas juga. Jadi nih, misalnya kalau kita kayak ketemu polisi tidur atau misalnya ada jalan berlobang, misalnya lobangnya cuma sebelah kiri apa sebelah kanan mobil gitu, nggak berasa banget sebody-bodinya tuh kayak ikut tumpah atau masuk ke dalam lubang tersebut ya. Yang ada cuma kaki-kakinya aja yang main, naik turun melewati jalan rusak tersebut, sementara bodinya tetap lempeng aja, rata aja gitu. Beda kalau mobil yang body roll-nya minim, yang benar-benar stiff atau cukup keras gitu ya, setting suspensinya, dia kalau ketemu kayak polisi tidur, kita cuma naikin sebelah atau lubang kita masukin sebelah, tuh berasa banget langsung kayak sebody-bodinya ikut. Itu dia, body roll yang cukup berasa, yang cukup nggak dibilang tinggi banget juga nggak ya, sedang gitu ya. Menurut saya tuh tetap lebih enak untuk di jalanan Indonesia yang banyak masih ketemu lubang-lubangnya gitu atau jalan rusaknya, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya umpamakan seperti di mobil lain ya, mungkin dibandingkan kayak SUV leather frame, entah itu Pajero atau Pajero Sport ya, atau misalnya Fortuner gitu, tetap rasanya jauh lebih nyaman, jauh lebih comfort gitu. Handlingnya juga lebih terkontrol karena sasisnya monokok ya. Cuma kalau di hitungan monokok, sebenarnya kayak saudaranya kayak J6 gitu, itu tergolong on-road-nya itu bisa jadi lebih stabil. Selain dari dia lebih pendek ya, si J6 dibandingkan T2 ini, dia juga settingan suspensinya lebih stiff. Jadi kalau kita mau ngomongin high speed di jalan aspalnya, apalagi kayak di tol gitu, dia terasa lebih megang sekali. Cuma itu dia, begitu kita sedikit aja ketemu jalan yang berlubang ya, atau kita udah mulai ke off-road nantinya, body roll yang minim itu yang akan menjadi sedikit kesusahannya justru ketimbang di T2 ini yang menurut saya overall settingan suspensinya itu di tengah-tengah atau medium. Antara yang untuk off-road banget sama yang untuk on-road banget.
Nah, kemudian teman-teman, kalau ngomongin mesin, 245 PS, 375 Nm ya. Rasanya sih menurut saya sih lebih dari cukup. Tapi satu hal yang saya berasa agak kurang, misalnya kita dari nol kayak gini nih teman-teman. Saya nge-tap dulu. Kalau kita dari diam, terus kita ngegas, pertama dia tuh kayak ada kosongnya dulu, baru dia kayak nyautnya tuh agak telat, agak belakangan gitu. Bukannya tenaganya yang kurang, teman-teman, tapi yang saya rasain lebih ke karakter dari throttle atau pedal gasnya itu dia kayak kosong dulu di awal. Tapi sebenarnya ini nggak cuma saya rasain di mobil T2 ini aja, tapi banyak mobil brand Cina lainnya yang karakternya saya lihat tuh gasan awalnya kalau dari berhenti mobilnya ya, itu kayak kosong dulu gitu. Jadi kadang-kadang kita kayak, kok nih kayak nggak ada tenaga ya rasanya. Padahal nggak, kita begitu kita injek agak lebih dalam lagi atau kita tunggu sebentar, baru dia tenaganya keluar. Seperti itu. Nah, sama satu lagi sih ya, transmisinya ini menggunakan DCT, Dual Clutch Transmission, 7 speed. Kalau kita ngomongin pas lagi high speednya, itu sih enak banget. Karakternya responsif banget, pengoperannya juga tergolong halus, tapi kekurangannya yang saya rasain, balik lagi nih, kalau dari nol, itu tuh ada rasa rattling atau vibratingnya, jadi kayak ada gitunya sedikit banget di awal-awal. Jadi berasa banget kalau misalnya kita kayak misalnya cuma mau nanjak sedikit aja gitu dari nol, itu suka ada gejala gitu, walaupun dibilang apa ya, mengganggu banget enggak gitu, enggak signifikan gimana-gimana. Tapi ya yang saya rasain itu. Cuma emang satu sisi ada yang bilang juga kan karakter DCT tuh seperti itu. Jadi kalau kita dari nol tuh terkadang tuh kalau juga cuma ngegasnya kayak dikit aja dan kena beban tuh kayak ada sedikit geternya gitu teman-teman. Itu yang saya rasain. Dan yang terakhir teman-teman, gimana nih kurang lebih overall impresi berkendaranya. Jadi mungkin ini enaknya karena saya udah pakai berapa minggu, saya juga udah sempat keluar kota walaupun baru sekitaran Bogor, jadi bisa ngerasain lebih dalam lagi ya pengalaman berkendaranya secara menyeluruh gitu teman-teman. Jadi pertama yang saya suka adalah layoutnya di dalam, materialnya di dalam atau di interior. Ini menurut saya sih menjadi satu faktor kenyamanan tambahan gitu ya, karena enak aja dilihat gitu. Apalagi saya suka interior yang all black gitu, jadi mata tuh nggak terlalu sibuk ngelihat banyak warna, jadi overall sih saya seneng banget. Tapi di luar itu yang bikin overall berkendaranya enak menurut saya adalah mobil ini teman-teman masih ada yang namanya tombol fisiknya. Karena sekarang udah banyak mobil yang udah semakin semuanya serba touchscreen, sementara di T2 ini ya kayak misalnya untuk AC, untuk hazard, masih ada tombol fisiknya. Walaupun untuk spion ya, sayangnya masih harus kita atur dulu dari layarnya, terus kita kendalikan ya atau kontrol dari tombol yang ada di setir sini. Ya tapi oke lah, nggak apa-apa lah kalau spion kan istilahnya kan pengaturannya sekali aja gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi teman-teman, satu hal yang saya lihat benar-benar ternyata ini juga yang bikin saya senang. Mobil ini bukan mobil yang nyetir kita, tapi kita yang nyetir mobil. Ngerti nggak maksudnya? Jadi banyak mobil sekarang yang saking canggihnya, dengan berbagai macam fiturnya itu ngebuat orangnya itu terasa di setir mobil. Orang tuh jadi merasa kayak, gua harus ngapain ya? Ini kayaknya ini mobilnya yang melakukan semua tugas dan fungsi yang biasanya manusia lakukan gitu kan. Tapi di mobil ini syukurnya enggak. Ya walaupun mungkin ADAS-nya juga lengkap, fitur yang berbau kecanggihannya juga lengkap, tapi menurut saya nggak bikin kita kebingungan atau keder nyetir mobil ini. Ritualnya pun simple. Sekarang banyak mobil yang kayak, misalnya kita kasih kunci ke teman kita, suruh nyalain, suruh jalanin mobilnya tuh belum tentu bisa. Kayak, ini sebelum ini harus pencet apa dulu ya? Ini kok nggak bisa jalan ya, ketahan, kita harus ngapain dulu ya? Kayak gitu-gitunya. Mobil ini masih kayak mobil benar-benar konvensional aja, di luar mesinnya yang pakai mesin ICE, tapi ritualnya itu juga, ya udah kita masuk ke dalam, kita pencet,
tombol starternya udah pakai seat belt, jalan aja udah gitu, simple. Jadi kita tidak di setir sama mobilnya, tapi tetap seperti zaman dulu, sejatinya kita nyetir mobilnya. Dan intervensinya tuh juga minim, kembali lagi walaupun ADAS juga lengkap, tapi setidaknya ya udah kalau kita rasa kita nggak butuh ADAS, kita matiin, terus ya udah nanti berikutnya kita nggak harus melakukan ritual lagi kayak matiin lagi ininya, fitur ini, fitur itu. Jadi setiap hari kita mau mulai jalan pakai mobil ini, ya udah tinggal nyalain mesin, pasang AC-nya jalan, kurang lebih kayak gitu sederhananya. Jadi boleh dibilang Jetour T2 ini nggak cuma modelnya aja yang ganteng teman-teman, tapi ya syukur alhamdulillah ekspektasi untuk nyetirnya ya, fun berkendaranya, kemudian juga untuk handlingnya, untuk hal-hal lainnya sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi gantengnya dapat, tapi enak di setirnya juga dapat. Nggak nyesel jadinya ya beli mobil ini tanpa melakukan test drive dulu, hanya berdasarkan melihat model dan melihat banyaknya referensi yang menggunakan mobil ini di Timur Tengah. Ya teman-teman, untuk pengetesan off-roadnya kita lakukan di beberapa hari kemudian nih. Dan pas banget ya hari ini, alhamdulillah langitnya cerah nih. Wah, asik jadi view-nya. Nah, ngomong-ngomong, satu hal yang ternyata saya juga baru tahu, kalau menurut message dari Jetour, sebenarnya T2 ini adalah kendaraan urban adventure, yang berarti kombinasi antara untuk kebutuhan harian di perkotaan, urban, dengan adventure, yang mana di sini berarti untuk kegiatan outdoor, mungkin bersama keluarga atau teman-teman, tapi off-roadnya yang ringan-ringan aja. Tapi kalau saya lihat, di Timur Tengah yang sangat populer, mobil ini banyak yang menggunakannya untuk bermain di gurun pasir. Dan itu menurut saya tidak light off-road atau tidak off-road ringan ya. Jadi semestinya kan ya secara kemampuannya bisa. Karena sand dunes itu menurut saya salah satu medan off-road yang paling menyiksa mobil, karena dengan pasirnya yang lembut, puncak-puncaknya itu juga tinggi-tinggi dan suhunya juga panas banget. Itu kan berarti mobil benar-benar kayak kerja keras banget. Tapi mungkin juga karena di Jetour T2 ini ada fitur namanya off-road radiation. Ini udah saya nyalain, tapi kalau mau dimatiin atau dinyalainnya di pojok kanan sini. Dan ini gunanya adalah dia akan menyalakan kipas tambahan atau kipas ekstra untuk mendinginkan misalnya bagian oil cooler atau pendingin oli. Jadi supaya bisa lebih stabil lagi ya secara suhu di mesin, suhu di transmisi, dan lain-lain. Nah, selain itu sih paling sebenarnya yang saya suka ya, dan ini sangat ngebantu banget untuk yang awam, yaitu fitur yang bernama X-Mode. Kayak di Subaru ya X-Mode ya. Tapi fitur X-Mode ini memungkinkan kita untuk tidak perlu memilih spesifik mode kendaraannya. Jadi kalau misalnya kayak ini saya rubah, kan ada yang normal, ada sport, ini untuk di jalan raya ya. Terus ada snow, mud, sand, dan terakhir ada rock. Tapi kalau kita pencet yang tengah, ya kan, X-Mode, ini dia kurang lebih akan menyesuaikan sendiri kebutuhannya ini seperti gimana. Berdasarkan dengan yang dia rasakan karakter si jalannya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Ini di bagian sini benar-benar kayak kelihatan banget nih. Abis kemarin pas hujan deras pada ngegenang, banyak yang main nih di sini nih. Oke. Nah, mau coba ke bagian sini. Ini sambil sebenarnya ngerasain X-Mode-nya, teman-teman. X-Mode-nya menurut saya tuh nggak terlalu harus dia berpikir panjang untuk menentukan karakternya gimana. Karakter apa? Karakter misalnya perpindahan tenaga dari mesin ke roda. Dan karakter throttle response-nya itu juga ikutan diatur. Nah, kalau ditanya, emang sebenarnya harus beda atau emang kenapa tidak sama gitu? Jadi antara rock atau sand atau mud seperti ini, karakter dari transfer tenaga dari mesin ke roda dan juga karakter throttle response itu beda-beda. Kalau zaman dulu off-road belum ada
fitur seperti ini, itu harus di orangnya menyesuaikan. Jadi misalnya kalau nyetir di pasir gimana, kalau nyetir di lumpur gimana, itu harus dari orangnya yang menyesuaikan. Kalau orang bilang kayak cara ngegasnya, cara kurang lebih kayak ngambilnya juga termaksud ya, itu yang dilakukan secara manual atau dari orangnya. Cuma kalau sekarang ini ada kayak fitur driving mode off-road plus ada yang X mode kayak gini, ya udah kemanapun juga kita off-road, mau medannya kayak gimana pun juga, ya udah tinggal pilih X mode-nya aja gitu. Nah, sementara teman-teman, kalau kita ngomongin lebih basicnya nih, gimana nih secara kenyamanannya? Baik dari misalnya sasis monokoknya, atau dari suspensi independennya, atau dari overall yang lain, feel-nya gimana? Menurut saya sih sebenarnya Jetour T2 ini rasa dari suspensi monokoknya tuh masih benar-benar berasa. Jadi walaupun ya, mobil ini dengan bodi yang boxy seperti ini, yang mana mestinya ya rasa kaku atau rigidnya tuh ada banget. Tapi balik lagi, karena dia pakai sasis monokok, jadi kalau kita ngelawatin jalanan yang nggak rata, atau misalnya kita agak lebih ngehajar di bagian yang berlobang gitu, kenyamanannya tetap pasti lebih dapat daripada leather frame. Walaupun pastinya untuk penggunaan off-road berat, nantinya baru berasa kalau leather frame akan bisa lebih unggul ketimbang monokok yang boleh dibilang sebenarnya sasisnya menang nyaman tapi tidak menang badak gitu, tidak menang tangguh dibandingkan dengan leather frame. Sementara kalau leather frame kebalikannya gitu. Memang kenyamanan dan juga kontrolnya tidak sebaik monokok seperti misalnya di mobil T2 ini, tapi dia kalau untuk dipakai kerja berat, bawa muatan yang berat plus juga dipakai off-road yang lebih heavy, yang lebih ekstrim, dia akan lebih berbicara gitu. Jadi ya memang pada akhirnya plus minus juga sih ya teman-teman. Cuma overall emang dengan body yang seperti ini, yang ekspektasinya wah masih kaku banget nih rasanya. Rasanya ya kayak naik mobil crossover aja. Naik mobil rasa crossover, tapi bentukannya 4x4. Itu paling gampang untuk merepresentasinya. Oke, kita lewatin lagi sini. Tapi di bagian lumpur ini, saya pengen diajak lebih pelan lagi. Dan ini sebenarnya karena masih pakai ban standarnya, justru jadi bisa lebih ngetes nih seberapa pintar dia untuk si driving mode atau traction control off-roadnya ya. Soalnya kalau misalnya bannya udah pakai ban yang MT gitu yang udah ban kasar, pastinya udah akan sangat terbantukan oleh ban. Tapi kalau ini yang bekerja lebih mayoritas si traction control off-roadnya. Oke, nih udah ada bagian yang dia mulai slip teman-teman. Oke, saya akan coba sekali lagi. Posisi yang penting udah lurus dulu. Tadi kan mencong-mencong sana sini. Kita coba X mode-nya nih sekarang nih. Kita coba X mode-nya. Ngegasnya saya dikalemin aja, biar dia yang cari traksinya, mana yang butuh lebih putarannya, mana yang butuh dikurangin. Oke, very smooth, enak. Walaupun saya pencinta 4x4 yang ada 4 low-nya, tapi rasanya sekali punya mobil yang bentuknya 4x4 tapi dengan platformnya monokok plus all-wheel drive, itu tetap menyenangkan di satu sisi yang lain. Wah, rasanya seru banget teman-teman. Dan seperti saya bilang tadi, sebenarnya kali ini
off-roadnya mungkin sebentar aja, tapi minimal saya pengen nyobain bener-bener sampai berasa off-road alias kotor ya, tetap ya, kalau nggak jejelogi gitu. So far karena kontrolnya juga enak, jadi lumayan pede buat ngegas di kubangan lumpur yang cukup licin ini teman-teman. Kita akan coba lagi ya. Kita gas di sini, tetap pakai X mode-nya aja. Wah, asik banget. Oke, gas lagi di sini. Dan ngomong-ngomong yang saya suka juga sebenarnya driving mode ini berpengaruh juga ke tingkat beratnya setir kita, teman-teman. Jadi walaupun bisa di setel secara manual, jadi emang mobil itu kayak kalau kita lagi nyetir, misalnya ngebut di aspal ya gitu, atau kita kayak lagi jalan pelan di off-road gitu. Sebenarnya karakter setirnya itu yang dibutuhkan berbeda gitu. Jadi kayak sekarang ini dia ada mode yang namanya comfort, ada juga yang light atau yang ringan, dan ada juga yang sport gitu, untuk bisa ngebuat dia itu setirnya nggak gampang sensitif kalau misalnya lagi di misalnya kecepatan tinggi di jalan tol misalnya. Ini dia, power steering mode-nya ada light, comfort, dan sport. Ini yang bisa dibikin driving mode relative to steering assist, itu berarti driving mode-nya juga akan ikut mempengaruhi atau mengeset tingkat enteng atau beratnya setir. Ini penting banget supaya kita bisa dapat kontrol yang maksimal dan kenyamanan yang maksimal ya pastinya. Kita lanjut lagi di depan sini. Oke, gas lagi di sini. Wah, sampai nggak kelihatan jalannya. Wah. Emang balik lagi sebenarnya cuma pendek-pendek aja sekarang ini, karena hari ini buat saya sendiri, karena ini pas lagi bulan puasa shootnya, lumayan sangat berasa untuk saya yang tadi kelewat sahur, tapi tidak melunturkan semangat atau excitement saya untuk test drive off-road Jetour T2 putih saya ini. Yang mana ini adalah menjadi off-road perdananya, dan so far walaupun dengan satu catatan, bannya masih tergolong halus ya, walaupun AT, tapi yang saya rasain tuh AT-nya cukup halus, tapi memang tidak membuat experience-nya itu jadi kurang ya. Yang terpenting sih balik lagi, kita bisa menyesuaikan aja mana yang dirasa memang terlalu berat untuk misalnya pakai ban yang masih cukup halus ini, mana yang dirasa memang masih aman banget. Yes, tapi balik lagi teman-teman, kita nanti akan banyak lagi pastinya test drive off-road, begitu kita udah lebih nge-explore mobil, ajak overland dan lain-lain lagi. Tapi yang jelas untuk sekarang segitu dulu. Semoga review dan test drive pertama ini bisa bermanfaat dan berkenan untuk teman-teman semua. Tungguin aja ya, kira-kira berikutnya kita mau ngapain dengan Jetour T2 ini, kalian tunggu aja. Yang pasti, saya minta tolong teman-teman untuk kasih saran, kira-kira nama mobil ini apa ya? Karena saya juga masih belum tahu apa, tapi siapa tahu teman-teman punya ide yang menarik. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.